Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan lagi, dan sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari yang baru, dan kami percaya kasih setia serta kebaikan Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kami. Berikan hikmat-Mu Tuhan Yesus, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami baca, kami bisa memahami maksud dari firman-Mu ini Tuhan, dan kami semakin bertumbuh dalam pengenalan akan firman-Mu lebih dalam lagi. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saat ini kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Habakuk pasal 1 ayat yang kedua. Dan pada saat ini saya akan memberikan judul diam. Puji Tuhan. Kitab Habakuk ini kan bagaimana Nabi Habakuk sendiri sedang mengeluh kepada Tuhan tentang ketidakadilan dan kekerasan yang merajalela di sekitarnya pada waktu itu. Ia merasa Tuhan tuh kok diam dah, dan Tuhan juga tidak segera bertindak, meskipun Nabi Habakuk ini berdoa dan juga berseru kepada Tuhan. Ya, karena Nabi Habakuk dalam masa pembuangan di Babel pada waktu Nabi Habakuk menulis surat ini. Puji Tuhan, demikian bunyinya Habakuk 1 ayat yang kedua. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ungkapan yang jujur dari Nabi Habakuk dikatakan berapa lama lagi. Karena Nabi Habakuk ini sudah merasa lelah dalam waktu yang panjang, dalam waktu yang lama berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan belum memberikan jawaban. Berapa lama lagi, kata Nabi Habakuk. Aku berteriak. Ada perasaan putus asa karena merasa doanya seakan-akan diabaikan karena belum mendapat jawaban. Lalu dikatakan selanjutnya, aku berseru kepadamu penindasan. Suatu ungkapan di mana Nabi Habakuk melihat suatu ketidakadilan, memohon untuk Tuhan segera turut campur tangan agar ketidakadilan ini cepat terselesaikan. Kejahatan-kejahatan di sekitarnya dalam segi sosial mungkin yang bahkan yang kita hadapi saat ini. Lalu selanjutnya, tetapi, ada kata tetapi tidak kau tolong, menyiratkan suatu kekecewaan dalam diri Nabi Habakuk bahwa Tuhan tidak bertindak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu Tuhan diam, saya percaya Tuhan pasti mendengar yang menjadi seru doa kita. Waktu Tuhan diam, kita menjadi gelisah, kita menjadi bagaimana ini, bagaimana dengan doa-doa yang selama ini aku naikkan. Di sini kita melihat bahwa iman kita ini iman yang teruji. Masih tetapkah kita ini percaya? Masih tetapkah kita ini berharap kepada Tuhan? Tuhan belum menjawab doa kita. Kata belum bukan berarti Tuhan tidak menjawab. Dibutuhkan suatu iman yang aktif, iman yang terus bergerak, iman yang terus berjalan maju. Waktu harapan kita, waktu segala keluh kesah kita sampaikan, belum nampak jawabannya. Kita juga sering berdoa seperti Nabi Habakuk. Waktu pergumulan iman kita sampaikan kepada Tuhan lewat doa kita juga menjadi cemas. Sebenarnya kalau kita mau jujur, ya, kita juga kita juga pernah melakukan seperti Nabi Habakuk ini. Tuhan, aku ini
sudah berdoa lama sekali, 10 tahun, 5 tahun, 15 tahun, tapi belum nampak jawaban dari Tuhan. Sampai kita menjadi, wah bagaimana ini? Kita berteriak. Dan di sini dikatakan Nabi Habakuk berteriak untuk mengungkapkan rasa putus asanya ini. Bergumul dengan iman itu adalah bagian kehidupan orang percaya. Terus dan terus bergumul. Ketika Tuhan diam, bukan berarti dia tidak peduli dengan kita. Dia tidak mendengar seru doa kita. Kita percaya Tuhan punya maksud. Kita percaya Tuhan mau kita untuk berseru dan tetap berharap. Sambil kita mempercayai, bukan sambil, bahkan wajib harus mempercayai akan kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun bentuk jawaban yang diberikan Tuhan kepada kita, ya tidak, nanti itu pun suatu jawaban atas pertanyaan yang ataupun ungkapan isi hati kita yang kita sampaikan kepada Tuhan. Ya, tidak, nanti, bukan berarti dengan kata tidak itu doa kita tidak dijawab, tetap dijawab. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Nabi Habakuk begitu bergumul, begitu hatinya hancur waktu dia ada di Babel, menjadi budak, ya, diangkut ke Babel menjadi budak dalam masa-masa pembuangan, dalam masa-masa pengasingan. Kita bisa mewakili perasaannya. Pasti ada ketidakadilan. Kita saja kalau melihat sekeliling kita diperlakukan tidak adil, kita juga merasa kesal, merasa kok begitu ya, kok begini ya. Apalagi kondisi yang kita hadapi ini begitu menekan hidup kita. Kita terus berdoa kepada Tuhan, kita terus berseru kepada Tuhan, tapi Tuhan belum memberikan respon. Wajar kalau kita menjadi berpikir, kenapa Tuhan? Apa yang sedang Tuhan lakukan terhadap diri saya? Tapi bagaimanapun hidup kita, diamnya Tuhan bukan berarti dia tidak peduli. Diamnya Tuhan bukan berarti dia tidak melihat kondisi kita. Dia tidak sayang kepada kita. Tetapi Tuhan berharap untuk kita terus dan tetap berseru, juga berharap kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi seisi alam ini. Dia sangat berdaulat dan dia pribadi yang independen, tidak tergantung kepada siapapun. Itulah sebabnya kita harus sabar, kita semakin tekun dalam pengharapan. Kita juga belajar dari kehidupan Nabi Habakuk yang ada dalam masa pembuangan, untuk kita tetap percaya, untuk kita tetap berseru dan berharap kepada Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa Tuhan bukan tidak peduli, Tuhan peduli dan sangat mengerti yang menjadi segala pergumulan kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya juga belajar untuk tetap percaya, untuk terus berseru kepada Tuhan sampai doa-doa saya terjawab. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita belajar dari kehidupan Nabi Habakuk dan kiranya kita tidak pernah bosan dan tidak pernah jemu-jemu untuk berseru kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih kepada Tuhan. Terus pegang tangan kami untuk kami tidak jatuh Tuhan, sehingga membuat kami terus percaya, sehingga membuat kami terus berseru, membuat kami terus berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan
Allah yang peduli, bahwa Tuhan Yesus Allah yang mengerti segala tetesan air mata kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas Bapak Ibu. Tetap percaya dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin.